Halo Jitir, balik lagi sama saya Arya. Jadi di video Oppo A95 sama Vivo V23i kemarin tuh saya nemu beberapa komentar ya yang cukup kompakan nyebut mending Vivo V21. Ini menarik banget. Karena smartphone yang udah rilis sekitar 6 bulan yang lalu ini tuh emang harganya udah turun ya. Ya dulu pas awal-awal sih emang harganya sama kayak Vivo V23i. Tapi sekarang harganya udah di kisaran ya 4 juta lah gitu. Nah, banyak yang komen mending Vivo V21 karena dia udah pakai Snapdragon 720G yang katanya lebih bagus dari MediaTek Helio. Ini pakai Helio G96. Tapi apa benar chipset itu jadi satu-satunya faktor ya yang bikin salah satu smartphone itu jadi lebih baik? Nah, yuk kita bahas di video ini. Ini menarik ya ketika kita ngebahas SoC masing-masing. 720G dan Helio G96 karena sebenarnya kedua chipset atau SoC ini tuh memang sama-sama didesain buat main game. Ada huruf G-nya di belakang. Jadi saya nyobain 3 game di sini. Ada PUBG Mobile, Mobile Legends dan Genshin Impact. Jadi beda genre semua ya. Untuk game Mobile Legends yang menarik keduanya udah bisa main pakai settingan rata kanan, pakai frame rate 60 fps dan pakai settingan grafis ultra. Cuma yang saya temuin di sini ternyata main di Vivo V23e yang pakai Helio G96 ini lebih stabil dan lebih aman, Pak. Bisa dilihat sendiri dari grafis FPS-nya yang lebih rata gitu ya ketimbang main di Vivo V21 dengan Snapdragon 720G. Yang menurut saya sih udah kerasa agak ini ya agak patah-patah gitu ketika main Mobile Legends yang mana lagi tawuran heboh sama musuh dengan visual effect yang lumayan banyak gitu. Itu udah mulai patah-patah kerasanya. Terus pas dipakai buat PUBG Mobile. Nah, ada yang menarik nih. Jadi pas main di Vivo V23e yang sama-sama pakai settingan Smooth Ultra yang harusnya bisa main mentok 40 fps dong. Di Vivo V23 ini tuh cuma mentok di kisaran 35 sampai 36 fps. Saya nggak tahu ini masalahnya di mana, apakah karena gamenya emang belum dioptimalin atau gimana. Tapi main di Vivo V21 dengan Snapdragon 720G ini relatif lebih stabil dan bisa dimentokin sampai maksimal di 40 fps. Dan ini tentunya lebih baik dong. Nah, itu PUBG Mobile. Kalau dipakai buat main Genshin Impact, di 720G ini yang udah mulai kelojotan, Pak. Jadi saya main Genshin Impact di Vivo V21 ini tuh udah kurang playable sih, dimana karakternya udah mulai kerasa patah-patah dan nggak enak lah buat ngerakin karakternya. Dan pas saya lihat FPS rata-ratanya emang cuma mentok di 24 FPS-an doang. Beda cerita pas saya main di Vivo V23e yang kerasa lebih proper sih buat main game seberat Genshin Impact ini. Ini bahkan bisa dapetin rata-rata sekitar 40 FPS dengan settingan yang sama-sama pakai lowest 60 fps. Kalau untuk suhu bodinya pas dipakai buat main game, keduanya udah aman sih. Saya main Genshin Impact sekitar 30 menit aja, itu masih anget-anget dikit lah, alias nggak bikin telapak tangan kita sampai keringetan. Karena ya suhunya cuma di kisaran 43 sampai 44 derajat Celcius. Sebenarnya bagus enggaknya hasil foto dari kamera smartphone itu kan nggak semata-mata dilihat dari megapikselnya doang ya. Tapi ada beberapa faktor kayak misalnya SoC yang dipakai, terus sensornya, dan bahkan software kamera itu sendiri. Nah, yang saya lihat dari kedua smartphone ini tuh yang bisa ngebedain justru dari penggunaan SoC yang dipakai. Dan ternyata emang bener ya, kalau ISP dari Snapdragon 720G ini memang ngasilin hasil foto yang kelihatan lebih kontras, lebih gonjreng, dan punya warna lebih pekat. Yang bisa dilihat nih dari hasil foto dari kamera belakang masing-masing smartphone. Konsisten itu pokoknya hasil foto dari kamera belakang Vivo V21 itu konsisten di warna yang lebih pekat. Makin kerasa lagi pas kita pindah ke lensa ultrawide-nya. Di sini kan biasanya kalau lensa ultrawide itu punya warna yang agak kurang ya. Nah, di Vivo V21 ini masih cukup konsisten ngasih warna yang lebih kontras dengan saturasi yang lebih baik.
Terus pas pindah ke mode malam, yang menariknya ini sama-sama ada mode malam. Cuma di Vivo V21 ini ngambil foto malamnya agak lama, Pak. Jadi dia tuh kayak shutter speednya tuh agak dilamain. Dan hasilnya juga lebih bagus. Detailnya lebih dapet, warnanya lebih konsisten, dan noise-nya masih lebih minimalis lah. Nah, keluhan saya sama Vivo V21 ini mungkin satu ya, di software kameranya. Itu pas pindah dari kamera utama ke lensa ultrawide atau sebaliknya, itu ribet banget asli. Nggak segampang pas saya cobain di kameranya Vivo V23e. Nah, itu ngomongin soal kamera belakang. Kalau untuk kualitas kamera depannya, ini cukup menarik buat dibahas. Karena keduanya tuh sama-sama punya resolusi yang cukup fantastis. 44 megapiksel versus 50 megapiksel. Sebenarnya bedanya sejauh apa sih? Nah, yang menariknya kalau pakai resolusi gede kayak gini, kita bisa foto selfie dengan detail yang cukup bagus ya. Bahkan kayak selfie pakai kamera belakang. Detailnya udah dapat banget lah. 44 megapiksel sebenarnya udah cukup banget ya di Vivo V21. Bedanya dengan kamera selfie-nya Vivo V23e, ini dari segi warna aja sih. Jadi hasil selfie dari V23e ini tuh lebih konsisten ngasih warna yang lebih kelihatan terang. Tapi di beberapa kondisi yang lumayan terik, malah hasil foto selfie di Vivo V23e ini tuh kayak terlalu putih gitu. Kayak dapet cahaya surga gimana gitu ya. Jadi malah ngurangin detail yang ada gitu. Nah, pas pindah ke mode malam yang juga bisa dipakai di kamera depan, lagi-lagi foto selfie pakai Vivo V23e ini terlalu terang gitu. Terangnya tuh kayak lebay gitu ya. Dan sekilas malah kayak jadi foto editan. Nggak senatural pas saya nyobain selfie pakai Vivo V21. Wow, seger banget udaranya. Ya, sekarang saya lagi ada di salah satu penginapan nih di daerah Lembang. Jadi penginapannya itu bentuknya rumah-rumah kayak gini ya. Ini cocok nih kalau bawa keluarga besar. Jadi biar lebih nyaman aja gitu jadi satu. Nih sambil ngetes kamera videonya Vivo V21 dan V23e. Kalau pengen ngejar resolusi lebih tajam ya V21 ini lebih unggul ya. Karena dia bisa sampai 4K. Dan hasilnya ternyata juga cukup stabil loh, Pak. Ini saya rekam cuma pegang pakai tangan doang, nggak pakai gimbal, nggak pakai stabilizer. Dan V21 ini juga cuma punya IIS yang sama kayak di V23e. Nah, V21 ini juga punya fitur stabilisasi ultra nih. Yang kalau dinyalain, resolusinya bakal mentok di Full HD dan hasil videonya akan terlihat lebih ngezoom aja gitu. Ini kalau saya bawa jalan cepet, agak cepet, lari-lari kecil, kerasa nggak stabilnya? Nanjak nih. Ini kalau lihat pohon-pohon yang modelannya kayak gini, udah pasti tempatnya dingin sih. Di jam 8 pagi aja tuh suhunya masih 19 derajat Celcius. Kalau malam lebih membagongkan lagi, Pak. 15-16 derajat Celcius tuh, aduh, selimutan aja masih kerasa dingin banget. Kalau buat ngevlog sih jujur aja nih, kamera depannya Vivo V21 ini emang lebih mantap. Karena bisa dapetin hasil video yang lebih tajam ya, dengan resolusi 4K. Dan hasilnya juga relatif cukup stabil. By the way, ini keduanya sama-sama saya aktifin mode stabilnya ya. Dan di V21 itu nggak nurunin resolusi, masih tetap 4K. Kalau untuk backlight gimana nih? Ini saya arahin ke langit. Di V23e ini nggak berantakan ya exposure-nya. Tuh, kelap-kelip. Kalau untuk mikrofon gimana? Suara saya lebih terdengar jelas dari kamera Vivo V21 atau V23e? Komen di bawah ya. Ya, awalnya saya sempat insecure ya pas pakai kedua smartphone ini yang notabene punya baterai nggak nyampe 5000 mAh. V21 ini 4000 mAh, V23e 4050 mAh. Cuma selisih 50 mAh doang. Tapi pas sudah dicoba seharian penuh, ternyata masih bisa digeber tanpa harus sering-sering nyolok ke charger gitu. Jadi selama ngetes baterai ini tuh saya udah nyobain beberapa aplikasi kayak misalnya Zoom Meeting, terus streaming drakor di Netflix, dan saya juga sempat nyobain main beberapa game, beberapa match juga.
ternyata masih bisa dapetin screen on time di kisaran 8-9 jam. Dan untuk konsumsi baterai per aplikasinya juga masih mirip-mirip ternyata. Nah, ini bisa kalian lihat di infografis berikut ini. Ya, dengan baterai minimalis yang cuma 4000-an mAh ini bisa digeber seharian penuh karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, layarnya. Ini udah pakai layar AMOLED yang tentu aja lebih irit daya ketimbang IPS LCD. Terutama pas nampilin area-area gelap, dia nggak bakal nyalain backlight-nya. Terus yang kedua, faktor refresh rate layarnya yang ternyata masih pakai 60 Hz. Tentu ini lebih irit daya dong ketimbang smartphone-smartphone lain yang sekarang rata-rata udah pakai 90 Hz apalagi 120 Hz. Kalau untuk chargernya menarik juga karena kedua smartphone ini tuh punya charger dengan output yang berbeda. V23e yang lebih baru itu udah dikasih flash charge 44 watt. Dan pas saya cobain ngecas baterai dari 10% sampai 100%, ternyata bedanya nggak begitu jauh gitu loh. Ngisi Vivo V23e aja dari 10% sampai penuh itu cuma butuh waktu kurang dari 1 jam. Dan di Vivo V21 juga kurang lebih masih mirip-mirip. Ya, yang jadi catatan saya tuh agak disayangin aja ya, dengan dimensi yang sebenarnya nggak beda jauh gitu loh. Udah sama-sama tipis. Tapi di Vivo V23 ini tuh malah ngilangin jack audio 3,5 mm dan slot SIM-nya juga hybrid alias ya kalau mau pakai 2 SIM nggak bisa pakai micro SD atau mau pakai micro SD ya cuma bisa pakai single SIM doang. Sebenarnya buat saya pribadi hal ini juga nggak gitu masalah gitu karena saya sendiri juga lebih sering dengerin pakai earphone TWS yang sebenarnya nggak butuh jack audio dan saya juga lebih sering pakai single SIM doang setiap hari. Cuma ketika fitur-fitur itu udah ada di smartphone ya tinggal dipakai aja kan, jadi nggak ribet gitu. Kalau untuk speaker ini sama-sama masih mono ya. Vivo kayaknya masih agak berat gitu buat nanamin stereo speaker di HP 4 jutaannya. Kalau untuk kualitas suaranya lagi-lagi pas saya dengerin ya masih mirip-mirip atau bisa Anda dengerin lagi di sini. Ya sebenarnya Vivo V21 ini tuh lebih cocok ya buat Anda yang lebih sering pakai kamera di smartphone. Karena jujur aja nih, kualitas kamera foto dan kamera video ini tuh sama-sama bagusnya gitu. Kamera foto udah jelas lah, bisa dilihat dari sampel foto yang memang punya saturasi warna lebih bagus dan lebih pekat. Terus kamera videonya ya, bisa lihat sendiri tadi sampelnya, dimana kamera belakang dan kamera depannya udah sama-sama bisa ngerekam video 4K. Dan yang menariknya, ini tetap kelihatan stabil pak, meskipun ya sama-sama pakai IIS kayak di Vivo V23e. Sementara kalau Vivo V23 ini tuh lebih cocok buat Anda yang emang sering main game ya. Ya performa Hello G96 ini emang nggak ada lawan sih di kelasnya. Ya main game setan Genshin Impact aja masih kerasa cukup stabil gitu dan aman banget lah buat main Genshin Impact di sini. Sebenarnya ada beberapa hal yang dapat peningkatan ya di Vivo V23 ini, kayak kamera depannya yang punya resolusi lebih gede, terus chargernya yang punya output lebih gede. Tapi ternyata pas udah dicoba bareng Vivo V21, ini nggak ngasih pengalaman yang jauh signifikan ketimbang saya pakai Vivo V21. Oke, segitu aja dulu penjelasan tadi. Semoga bisa ngasih gambaran yang lebih jelas ya buat Anda yang bingung mutusin mau beli antara Vivo V21 atau Vivo V23e. Kalau masih belum jelas, bisa tanyain lagi di kolom komentar YouTube atau bisa DM kami di Instagram Gadget Gaul. Nah, kalau udah mutusin mau beli yang mana, untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.